Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak. Kula pengen ngenalaken diri kula. Nami kula Putri Lestari saking kelas MIPO 3. Agami kula Islam. Saniki umur kula sampun gangsal tahun. Kriya kula wonten babakan Ciwaringin Cirebon. Hatur nuwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auren Rahma Kamil dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam bab 1 pelajaran PKN tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. 2. Makna kewajiban asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Penculikan aktivitas pada 1990-97 sampai 1998. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 1998. D. Upaya penegakan hak asasi manusia HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pembentukan instrumen HAM. Pembentukan pengadilan HAM. Sekian penjelasan dari bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertami-tami kula panjatkan puji lan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukani rahmat kangge kula sedaya. Sehingga kula sedaya saged menghadiri acara perpisahan SMPN 2 Cirebon. Sederenge acara dimulai, monggo sami-sami maos basmalah. Kula haturaken kesuwun kangge Pak Jojo Sutarjo selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru lan staf TU ingkang sampun membimbing kula sedaya lan siswa-siswi SMPN 2 Cirebon. 3 naun akhir niki kangge belajar ngilari ilmu teng sekolah ingkang dibanggakan. Selajenge kula badhe ngucapaken pangapunten ingkang katabili wonten kesawonan. Perilaku disengaja atanapi boten disengaja ingkang mugi-mugi kula sedaya dados saged ingkang lingkung bermanfaat ing dinten selajenge. Nyuwun pangapunten bilih wonten kesawonan maosan, matur kesuwun atas perhatosane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina dari IPA 1. Saya ingin membacakan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia berupa dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. 1. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak paling dasar. Hak asasi adalah hak yang bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, merata, tidak dapat dialihkan oleh orang lain. Menurut Universal Declaration of Human Rights bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, dan hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Adapun beberapa pengertian hak asasi menurut para ahli sebagai berikut. A. John Locke.
Menurut Johann Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. B. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. C. Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan kelamin karena bersifat universal. D. Oemar Seno Aji. Menurut Oemar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu. E. Frans Magnus Suseno. Menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang memiliki manusia, bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memiliki karena ia manusia. Hak asasi manusia memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan hak-hak yang lain. Adapun ciri-ciri pokok hak asasi manusia sebagai berikut. A. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah lahir sejak lahir. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik ataupun hak ekonomi, sosial maupun budaya. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban hak asasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Itu sebabnya setiap manusia wajib menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban asasi manusia berarti menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Berikut contoh-contoh pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. A. Berperan serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. B. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemda. C. Menaati peraturan lalu lintas. D. Menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja. E. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. F. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti Siskamin. G. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada rakyat Indonesia serta membimbingnya dalam menjalani kehidupan lahir batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar disebut juga nilai ideal. Nilai dasar Pancasila terdiri atas nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. A. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan ini,